Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam pelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar materi pola bilangan. Mari kita mulai. Pola bilangan. Apa itu pola bilangan? Pola bilangan adalah susunan angka-angka yang membentuk pola tertentu. Susunan angka-angka yang membentuk pola tertentu. Contohnya, 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Contoh tersebut memiliki pola tertentu. Apa polanya? Yaitu dari angka pertama ke angka kedua memiliki perbedaan plus 2. Dari angka kedua ke angka ketiga plus 2. Dari angka ketiga ke angka keempat plus 2. Maka angka selanjutnya pun akan memiliki pola yang sama, yaitu ditambahkan dengan angka 2. 8 ditambah 2, 10. 10 ditambah 2, 12, dan seterusnya. Ini merupakan contoh dari pola bilangan. Maka, rumus umum pola bilangan adalah UN sama dengan U1, U2, U3, titik sampai dengan UN. Apa itu UN? Keterangannya, UN itu suku ke N. Jadi, di dalam pola bilangan, kita tidak lagi menyebutkan angka pertama, angka kedua, atau bilangan pertama, bilangan kedua. Tapi, kita menyebutnya sebagai suku, di mana U1 merupakan suku pertama. Atau kita biasa menyebutnya dengan A. Lalu U2 sebagai suku kedua. U3 suku ketiga. Begitu seterusnya. U4, U5, suku keempat, suku kelima, dan seterusnya. Dalam pola bilangan terdapat macam-macam pola bilangan. Yang pertama, yaitu pola bilangan persegi panjang. Kenapa dikatakan pola bilangan persegi panjang? Karena pola bilangan tersebut akan membentuk seperti persegi panjang. Contohnya, Contohnya 2, 6, 12, 20, dan seterusnya. Kalau kita buat pola gambarnya akan membentuk seperti persegi panjang. 2, 6,
12, 20, dan seterusnya. Maka dengan ini rumus umum dari pola persegi panjang yaitu UN sama dengan N ditambah 1. Yang kedua, pola bilangan persegi. Contohnya, satu, 4, 9, 16, dan seterusnya. Kenapa disebut pola bilangan persegi? Karena angka-angka tersebut membentuk sebuah persegi. 1, 4, 9, 16, dan seterusnya. Maka, rumus umum yang terbentuk dari pola bilangan persegi adalah UN sama dengan N pangkat 2. Yang ketiga, pola bilangan segitiga. Ini pun sama. Pola bilangan ini membentuk sebuah segitiga. Contohnya 1, 3, 6, 10, 15, dan seterusnya. Dan seterusnya. Maka rumus umumnya untuk pola bilangan segitiga UN sama dengan N per 2 kali N tambah 1. Yang keempat, pola bilangan Pascal. Pola bilangan ini ditemukan oleh seorang ilmuwan asal Prancis, yaitu Pascal. Pola tersebut akan membentuk
sebuah segitiga. Bentuk polanya, pertama dimulai dengan angka 1. Lalu 1, 1, pinggir 1, 1 lagi. 1 tambah 1 taruh di tengah 2. 1 tambah 2 taruh tengah 3. 2 tambah 1, 3. 1 lagi. 4, 6, 4. Dan seterusnya seperti itu. Maka yang pertama membentuk 2 pangkat 0 sama dengan 1. Yang kedua 2 pangkat 1 sama dengan 2. Yang ketiga 2 pangkat 2 sama dengan 4. Selanjutnya 2 pangkat 3 sama dengan 8. 2 pangkat 4 sama dengan 16. 1 tambah 1, 2. 1 tambah 2, 3. Tambah 1, 4. 1 tambah 3, 4. Tambah 3, 7. Tambah 1, 8. 1 tambah 4, 5. Tambah 6, 11. Tambah 4, 15. Tambah 1, 16. Begitupun selanjutnya. Maka rumus umumnya UN sama dengan 2 pangkat N kurang 1. Misalkan suku ketiga. Ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga. Ini suku ketiga. Suku ketiga, 2 pangkat 3 dikurang 1. 3 kurang 1, 2. 2 pangkat 2, 4. Maka hasilnya 4. Seperti itu. Contoh soal. Yang pertama, diketahui barisan bilangan 4, 6, 9, 13, 18, dan seterusnya. Tentukan 2 suku selanjutnya. Maka penyelesaiannya, kita perhatikan angka-angkanya. Selisih antara angka 4 dengan angka 6. Selisih angka 4 ke angka 6 sebanyak 2. Selisih angka 6 ke angka 9 sebanyak 3. Selisih angka 9 ke angka 13 sebanyak 4. Selisih angka 13 ke angka 18 sebanyak 5. Maka angka selanjutnya 18 ditambah 6 sama dengan 24. 24 ditambah 7 sama dengan 31. 6 dan 7 dari mana? 6 dan 7 dari urutan bilangan selisih tersebut. Yang pertama selisihnya 2, yang kedua selisihnya 3, yang ketiga selisihnya 4, selanjutnya selisihnya 5, maka selanjutnya selisihnya 6 dan 7. 18 dari angka terakhir 18.
Maka 18 ditambah 6, 24. Setelah angka 24, 24 ditambah 7 sama dengan 31. Jadi, dua suku selanjutnya adalah 24 dan 31. Kita lanjut ke soal kedua. Contoh selanjutnya, yang kedua, diketahui rumus ke N suatu barisan adalah UN 10N ditambah 3. Hasil penjumlahan nilai suku ke-22 dan suku ke-24 adalah penyelesaiannya pertama kita lihat rumus umumnya. Dia sudah punya rumus, yaitu UN sama dengan 10N ditambah 3. Yang ditanya jumlah nilai suku ke-22 dan ke-24. Maka kita harus mencari satu persatu. Yang pertama suku ke-22 kita cari, berarti U22 sama dengan berapa nilainya? Kita masukkan ke dalam rumus. U22, maka N diganti dengan angka 22, 10 dikali 22 ditambah 3. 10 dikali 22, 220 ditambah 3, 223. Suku ke-22, 223. Lalu suku ke-24, U24, 10 dikali 24 ditambah 3. 240 ditambah 3. 243. Maka suku ke-22 ditambah suku ke-24 hasilnya 223 ditambah 243, 466. Soal ketiga, diketahui barisan bilangan 3, 8, 13, 18, 23, dan seterusnya. Suku ke-32 adalah penyelesaiannya. Pertama, kita perhatikan suku pertamanya. Suku pertama adalah 3. Suku pertama itu U1 atau A, bernilai 3. Lalu suku keduanya bernilai 8. Suku ketiga bernilai 13. Kita perhatikan selisihnya. Selisih antara suku pertama dengan suku kedua sebanyak 5. Suku kedua dengan suku ketiga sebanyak 5. Maka barisan bilangan tersebut memiliki pola tertentu, yaitu selisih atau beda sebanyak 5. Maka rumus umum pada pola bilangan jika memiliki selisih yang sama adalah UN sama dengan A plus N kurang 1 kali B, di mana UN suku ke N, yang di sini yang ditanya suku ke-32. Maka suku ke-32 adalah A, suku pertamanya 3 ditambah N 32 dikurang 1 dikali bedanya 5. Maka 3 ditambah yang dikerjakan dalam kurung terlebih dahulu, 32 dikurang 1, 31 dikali 5.
Yang dikerjakan perkalian terlebih dahulu. 3 ditambah 155. Hasilnya 158. Maka suku ke-32 adalah 158. Rumus ini kita menyebutnya dengan pola bilangan aritmatika, di mana pola bilangan aritmatika memiliki selisih atau beda dengan nilai yang sama, seperti yang tadi. Nilai selisihnya 5, maka seterusnya akan memiliki selisih 5. Baiklah, sampai di sini materi pelajaran yang kita pelajari. Semoga adik-adik di rumah dapat memahaminya dengan baik. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye. Jangan lupa di like, comment, and subscribe, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Terima kasih.